Nah, untuk eh, kelas di bawah kelas apa subkelas dari Magnoliopsida itu ada banyak sebenarnya. Tidak hanya 6 ini, tapi akan saya bahas adalah 6 ini. Tuh. Jadi yang pertemuan pertama nanti Magnolidae sama Hamamelidae, dua ini. Kemudian pertemuan berikutnya ini Caryophyllaceae dan Dilenidae. Kemudian yang ketiga Rosidae dan Asteridae gitu ya. Jadi ada 3. Kemudian yang pertemuan terakhir keempat dengan saya nanti akan saya adakan ujian atau tes gitu. Itu jadi 3 pertemuan materi, 1 pertemuan tes. Oke, kita mulai dengan Magnolidae. Magnolidae. Nah, ciri-ciri dari Magnoliophyta atau tumbuhan angiospermae itu sudah jelas ya. Jelas bahwa perbedaan angiospermae dan gymnospermae itu ada pada ini. Adanya trakea pada silim. Kemarin sempat dijelasin nggak kalau sama Pak Sulis bahwa silimnya itu silim sederhana, gitu ya. Pembuluh angkutnya adalah pembuluh angkut sederhana. Sehingga eh, sehingga kalau terjadi pengangkutan itu ya hanya hal-hal yang sederhana, tapi ada trakea di sini. Trakea itu sejenis jaringan atau sejenis sel yang bentuknya itu panjang-panjang seperti tabung gitu, yang ujungnya itu kayak lancip kayak bambu runcing, tau nggak? Bambu runcing itu kan tengahnya lubang, terus kemudian ujungnya diruncingkan gitu ya, atasnya juga bawahnya runcing, atasnya runcing. Itu seperti trakea begitu. Kemudian ada elemen tapis di sini atau sel shift element. Elemen tapis itu adalah sel-sel yang berada di sekeliling floem dan sel penghantar. Jadi ada floem itu kan kalau kalau di dalam berkasnya angiospermae atau kalau kita lihat secara melintang itu nggak hanya satu sel aja lurus gitu, nggak ada satu sel, tapi ada berkas, ada kelompok jaringan yang memang dia ber, ber bertugas sebagai floem gitu ya. Kemudian ada kantong embrio dengan 8 inti gitu ya. Ada kantong embrio. Ini bedanya. Sedang embrionya dibungkus dengan sebuah kantong. Yang di dalamnya ada 1 sel telur, 2 sinergit, 3 antipoda, dan 2 antipolar. Gitu. Karena selnya ini banyak, ada 8 gitu ya, maka pembuahannya itu tidak hanya pada 1 sel telur saja. Dia juga membuahi antipoda, antipolarnya gitu ya. Jadi ada pembuahan ganda. Gitu. Kemudian karpel itu apa ya? Daun buah atau biasa disebut penutup biji gitu ya. Itu tertutup. Jadi bijinya itu berada pada ada pembungkus biji yang disebut karpelum. Kalau kita uh, tahu mangga ya, kalau sekarang kan musim mangga nih. Kalau kita buka mangga itu kita kupas, terus kan ketemu yang kuning-kuning itu ya, daging. Ketemu daging yang kita makan kuning-kuning itu. Terus kemudian kan menemukan sesuatu yang keras ya, atau biasa disebut pelok ya. Nah, peloknya punya serabut. Nah, itu adalah karpel, kulit buah, kulit biji, sorry. Kulit biji. Nah, baru kalau kalian pecah lagi itu yang pelok pelok tebalnya itu atau pembungkus bijinya, baru di situ terdapat embrio atau biji itu sendiri gitu ya. Itu adalah pembungkus biji atau disebut dengan karpel. Gitu. Kemudian di dalam Magnolidae ini terdapat 8 ordo dan 39 famili, ini berdasarkan Concruis. Jadi sebenarnya pengelompokan ini itu tidak dilakukan oleh satu orang ya. Ada Becker, ada Concruis, ada siapa lagi ya? Itu sih 2 orang itu yang terkenal sih selama saya belajar taksonomi.
Nah, kalau Crown Cruise itu bukunya namanya Angiospermae apa gitu ya. Saya ada di kampus, tapi karena saya ngajarnya dari rumah, jadi nggak ada di sini. Kemudian kalau Becker itu yang biasa kita kenal yaitu Flora of Java bukunya. Itu sebagai kitab suci kami sebagai anak-anak taksonomi ya, untuk mengidentifikasi gitu. Di situ sudah komplit dijelaskan ciri-ciri bunganya seperti apa, kemudian ciri-ciri daun, ciri-ciri batangnya seperti apa, akarnya seperti apa, semua ada. Gitu. Jadi pengelompokan ini searpe sing meneliti. Tapi yang jelas proses pengelompokannya punya dasar yang kuat gitu. Dasar pengelompokan yang kuat. Nah, ini Magnolidae itu di dalamnya ada beberapa ordo, ya. Ada 4 ordo dalam Magnolidae. Yang pertama adalah Magnoliales. Magnoliales ini banyak dipakai untuk bahan makanan, gitu ya. Kalau yang ini enggak, kalau ini bunga hias, biasanya cempaka-cempaka gitu ya, seperti gambar di atas ini ya, ada cempaka gitu ya. Biasanya tumbuhannya itu dalam bentuk pohon, kemudian punya aromatik tertentu gitu ya. Kalau teman kalian sudah ada yang jadi pengantin belum ya? Sudah ya? Teman-teman SMA, kalau di sini nggak mungkin nggak mungkin ya semuanya. Mungkin ada ya, ada yang sudah menikah. Angkatan 2000 piro? 20. Oh, nggak ada yang ngaku. uh, Kalau mungkin ada yang pernah datang ke acara pernikahan ya, ini bunga Miselia campaka itu sering dijadikan apa namanya? Uh, apa ya? Syarat harus ada gitu. Padahal sih sebenarnya juga nggak tahu kenapa ya, nggak tahu kenapa harus ada bunga itu gitu. Jadi ada cempaka yang ditaruh di bunga kantil, tau nggak bunga kantil? Nah, itu kan mesti ada ya. Karena kalau kita yang masih gadis-gadis dulu itu biasanya suka nyolong-nyolong gitu. Biar katanya biar ketularan. Padahal juga enggak. Ya, pokoknya gitulah. Jadi kalau pengantin itu mungkin karena memang pengantin itu jadi raja dan ratu sehari ya, jadinya harus berpenampilan cantik, menarik dan harum, wangi gitu ya, menyambut para tamu dan lain sebagainya. Yang bikin berat itu bukan berdirinya sih menurut saya. Bukan berdiri, bukan make up-nya, bukan. Tapi yang disempil-sempilkan di kepala itu loh yang bikin berat itu. Bikin pusing. Soalnya kan kalau itu tuh sampai rambut-rambut itu diisi sama itu. Kalau saya dulu ya, saya ya, pengalaman pribadi, itu diisi sama daun pandan. Jadi rambut-rambut itu kayak pandan itu dibuat sanggulnya gitu loh. Tapi padahal saya tuh berjilbab gitu. Apa namanya waktu menikah itu dalam keadaan berjilbab gitu. Tapi di cepolnya itu kan biasanya ada yang bikin dari cepol buatan gitu ya. Cepol apa sih? Ada apa sih dalaman jilbab yang sudah ada cepolnya gitu ya. Tapi itu cepolnya itu dari daun pandan. Aduh, sudah gatel. Ya ini gitu. Terus kemudian lagi diisi sama melati daun pandan sama cempaka ini, kantil ini. Itu karena memang dia punya aromatik yang menenangkan. Mungkin kalau jadi pengantin itu harus tenang, harus happy gitu ya, nggak boleh mikirin urusan belakang gitu ya. Gitu. Makanya biar auranya terpancar dengan sempurna, gitu. Paripurna. Ya, untuk Magnolia Pita ini cempaka-cempakaan dan kebanyakan adalah pohon. Gitu. Daunnya tunggal, kemudian tersebar, jadi daunnya itu nggak roset, nggak berkelompok, nggak majemuk. Daun tunggal, daunnya tersebar, kemudian terdapat sel-sel atsiri ya. Itu ciri khusus dari Magnoliaceae ini adalah punya nektar yang harum gitu. Nektar dan harum. Dan ini
apa namanya, serbuk sari dan apa? Serbuk sari dan serbuk sarinya atau strobilus ya kalau istilahnya itu masih sama seperti peralihan dari gimnosperme yang paling paling tinggi. Kemarin yang paling tinggi apa? Pinus ya, pinus gitu ya. Nah, itu serbuk sarinya dia itu masih berbentuk apa namanya? Kerucut gitu, sama seperti strobilusnya pinus gitu. Jadi itu yang menjadi kenapa Magnolia CE ini ditaruh di awal karena memang dia ya peralihan sih, tapi sudah punya mahkota, sudah punya kelopak, kelopaknya nggak ada. Ya, sudah punya mahkota gitu ya, tapi sudah terbedakan mana mana alat kelamin, mana perhiasannya gitu ya. Jadi sudah terbedakan. Nah, kemudian ada lagi. Nah, ini. Kok lagi ini? Dua kali slide. Nah, ini Anonaceae. Anonaceae itu apa ya? Ini apa? Buah apa ini yang digambar? Kalau saya bilangnya Srikaya. Sama Bu Srikaya. Oh ya, sama Srikaya. Ada lagi Milwo, ada yang Milwo, ada yang apa lagi ya? Kalau daerah Lamongan, apa Gresik, Menunggu, Bu. Menongo, ya betul. Ada lagi? Ada lagi. Nah, itu adalah vernacular name ya. Kalau ada kata vernacular name ya, itu berarti Sirsak, Menongo, Srikaya, dan lain sebagainya. Itu. Nah, ini yang squamosa gitu ya. Squamosa. Ini ciri-cirinya adalah bijinya punya banyak biji di dalam, daunnya tersebar, daun tunggal tersebar tanpa stipula, seringkali daunnya itu mengkilap, bunga tunggal dalam simosa, artinya daunnya tunggal tapi dalam satu apa namanya ini. Ini juga terjadi pembuahan ganda karena bijinya banyak. Jadi satu sperma membuahi satu, tapi dalam satu bunga itu kan banyak inti sel, banyak. Tadi kan ada satu sel telur, dua antipoda, dua apa gitu ya, dan itu banyak. Sehingga terbentuk bijinya itu banyak juga. Nah, yang sering itu Anonam muricata, kemudian bunga kenanga gitu ya. Itu yang masuk dalam Anonaceae. Kemudian ada famili Myristica. Myristica ini pala. Pala-palaan ini sering dijadikan bumbu, tanaman obat gitu ya. Myristica CE itu pala-palaan. Nah, yang paling khas adalah punya komponen fenolik atau psikotropik gitu ya, sehingga dia punya aromatik yang khusus gitu. Sehingga kalau masakan itu dicampur pala itu jadinya kayak gimana gitu ya, lebih enak-enak gimana. Itu Myristica atau pala-palaan. Dia punya 15 marga dan 300 spesies. Nah, ini Lauraceae atau medang-medangan. Yang paling familiar di sini adalah kayu manis, Cinnamomum burmanii, atau apa lagi ya? Litsea itu kerangian. Kerangian itu apa ya? Biasanya buat jamu sih kerangian. Atau alpukat, Parsley americana gitu ya. Parsley itu kalau di Indonesia itu kita jadiin buah ya. Seringnya kita pesan jus alpukat gitu. Tapi kalau di Jepang ternyata itu adalah sayur. Dicampur sushi
dicampur makan nasi, dicampur apa namanya tortilla, itu di mana? Dicampur tortilla atau dicampur apa gitu ya. Itu terdiri dari 30 sampai 50 marga, ini tergantung yang mengelompokkan gitu ya. Kemudian ada sekitar 2.000 sampai 3.000 jenis. Wow, banyak sekali. Populasi yang besar di daerah tropis dan subtropis. Bunganya itu dalam kelompok gitu ya, racemus atau dalam satu kelompok yang seperti ini. Kemudian bunga jantannya dengan banyak stamen, stamennya banyak. Tuh ya, satu karpel dan satu ovulum. Sehingga pembuahannya bisa bersama-sama banyak gitu. Buahan ganda. Nah, ini Piperales. Piperales ini sedikit jumpai, yaitu sirih-sirihan ini ya. Terdiri dari 3 famili, Chlorantaceae, Piperaceae, Sauraceae. Piperaceae ini salah satu famili yang banyak dimanfaatkan untuk buat nyinang gitu ya, untuk apa namanya, antibakteri gitu, biasanya antiseptik. Sirih itu biasanya buat apa sih? Jamu, ya antibakteri jamu gitu. Yang sering kita kenal yaitu paper beetle, paper beetle itu ini, peperomia tahu nggak? Peperan yang biasanya herba, ada di got-got, dia kayak sirih begini, tapi kecil sekali, daunnya hijau muda, kemudian buahnya itu dalam bentuk apa namanya? Dalam bentuk kelompok begitu, memanjang begitu. Perales. Perase. Ini karena Magnolidae sudah tadi ya, sekarang kita bahas yang Hamelidae. Hamamelidae. Hamamelidae ini apa sih? Hamamelidae itu adalah ini. Hamamelidae kelompoknya ini. Ada 10 ordo, tapi nggak saya akan bahas semua. Ada beberapa yang 3 aja mungkin yang saya bahas, yaitu urticales, nanti ada Moraceae sama Cannabis CE. Itu tidak akan saya bahas semuanya. Nah, ini urticales. 6 ordo, ada Cannabaceae, ini yang populer Morales gitu ya. Lebih banyak ditemukan di Indonesia. Nah, ini cannabis. Kalian tahu marijuana? Pernah nyobain nggak? Saya belum pernah ya. Alhamdulillahnya belum pernah gitu. Nah, ternyata ada bedanya marijuana sama ganja gitu. Ternyata kadarnya itu lebih 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 ngefly katanya sih. Katanya itu lebih ngefly yang marijuana gitu. Kemudian yang ini, bedanya apa? Bedanya ada pada jumlah daunnya. Kalau daunnya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu yang ganja gitu. Tapi yang kalau daunnya 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu yang marijuana gitu. Katanya yang ini jauh lebih enak. Kalau secara apa namanya? Fisiknya itu saya pernah lihatnya itu di kalau kalian pernah ke Purwodadi, Kebun Raya itu ada.
Tapi ini yang nanam ini kalau 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 yang di Jawa itu harus punya izin gitu ya. Izinnya itu dari dinas apa sih, pertanian apa kehutanan, kemudian dari kepolisian juga karena memang sudah dianggap psikotropika. Jadi apa namanya, tumbuhan yang dilarang untuk ditanam gitu ya. Pernah juga saya tahunya itu di waktu saya kerja di Balai Tanaman Obat gitu ya. Itu ada juga. Dan itu jarak di kerangkeng gitu ya. Tanamannya itu ada di kerangkeng. Jadi lahannya itu dikeduk dulu. Jadi di bagian bawah itu dilubangi dulu setinggi mungkin 1 meter gitu ya. Nanti dia ditanam di bawah dan itu jarak antara kanan kiri atas bawahnya itu 2 meter 2 meter. Terus dikasih kayak jeruji besi gitu beserta duri-durinya. Jadi ada kawat kawat besi durinya terus jeruji besinya gitu. Jadi tidak boleh orang megang. Jadi kalau panjang lengan itu berapa sih biasanya? 50, 55 gitu ya panjang lengan gitu. Itu enggak bisa nyampe karena jaraknya itu 2 meter. Dari kanan 2 meter, dari kiri, dari belakang, dari atas tuh semuanya 2 meter. Gitu. Sehingga dia ditanam di bawah sekali begitu. Itu sebagai contoh aja sih. Dia ditanam hanya sebagai contoh karena memang balainya adalah balai tanaman obat, itu harus punya contoh. Sebenarnya dalam kadar rendah dia itu juga sebagai obat gitu ya. Tapi karena makainya itu keenakan kali ya, dosis yang sedikit itu enak, kemudian ditambah dosis lagi tambah enak lagi gitu ya. Ditambah dosis lagi tambah enak lagi gitu. Jadinya orang itu jadi membuat ganja dan marijuana itu dibudidayakan dan dimanfaatkan untuk apa namanya, mengelabui neurotransmitter dengan cara melupakan sejenak gitu, melupakan sejenak persoalan yang ada, jadi nge-fly gitu. Kemudian ada famili Moraceae. Moraceae itu jenis Moraceae jenis Artocarpus nangka ya. Sekarang juga juga lagi musim nangka ya. Nangka gitu. Ini Moraceae ini apa? Murbei. Ini Murbei juga termasuk Moraceae. Artocarpus itu sukun nangka cimpedak. Tahu cimpedak ya? Cimpedak itu jenis nangka sih. Tapi kalau di Kalimantan itu cara masaknya itu difermentasi kemudian dia digoreng. Jadi direndam minyak begitu. Kemudian dia digoreng. Saya pernah tinggal punya teman gitu ya, anak Kalimantan. Itu cempedak itu dimakan pakai nasi. Digorengnya kan kalau sukun kan digoreng pakai tepung gitu ya, atau nangka mungkin ada ya nangka goreng gitu, atau keripik nangka gitu kan digoreng. Ini cempedaknya itu lembek-lembek begitu, digoreng crispy, kemudian dia tanpa harus diberi tepung sudah crispy sendiri, terus dia itu dimakannya pakai nasi. Kalau kalau sukun kan memang cemilan ya, kalau di Jawa itu cemilan gitu, dimakan ya sama teh, bukan sama makanan berat gitu. Tapi pernah saya nyoba gitu ya, ya kayak tewel, tahu tewel kan ya, nangka muda yang disayur, tapi itu digoreng gitu, digoreng sampai kering gitu. Dan penelitian teman saya akhirnya cempedak juga, karena dia pengen melihat seberapa jauh gitu. Terus kemudian ada famili Urticaceae. Ini contohnya adalah popohan, tahu popohan? Ada yang dari Jawa Barat nggak di sini? Jawa Barat nggak ada ya. Jadi kalau Aku ada ya. Oh, tahu popohan ya, Nova? tahu Ya Ibu. tahu, Bu. Nah itu enak kan ya, dia aromatik, seger gimana gitu kalau dimakan gitu ya. Saya sering nyoba karena di Malang ini ada orang Sunda juga. Bu Ruri tahu kan ya? Bu Ruri itu yang ngajar SPT itu dia nanam popohan. Kalau lagi banyak-banyaknya, musim hujan ini sedang banyak-banyaknya gitu,
suka bagi-bagi ke saya, ini lalapan gitu. Kalau di Sunda itu, kalau di Jawa kan kita beli ayam goreng lalapan sama nasi itu kan tambahannya kan timun 1 iris, kemangi dua helai, 3 tangkai kecil gitu ya, sama mungkin kubis atau selada keriting itu. Tapi kalau di Sunda, di Jawa Barat itu lalapannya itu 1 ember. Yang isinya itu segala macam rerumputan itu dimasukkan. Ada daun jambu mente, ada daun uh, apa namanya singkong muda yang nggak direbus, singkong muda, pepaya muda, timun apa namanya timun yang kecil-kecil, kemudian apa lagi terong yang bulat-bulat itu, kemudian poka ya, poka, apalagi Nova, popohan ini juga Banyak ada, Ibu. apalagi Nova, yang kamu suka lalapan apa? Sukanya sih popohan sama kemangi itu Bu, sama kubis-kubisan. Oh, kumis-kumisan. Heeh. Terus ini ya, daun mente juga dimakan ya, daun mente muda. Iya, ada kalau di sini. Oh, aneh-aneh begitu. Menarik sekali kalau kita jalan-jalan ke apa namanya daerah yang berbeda gitu. Biasanya beberapa kali ke Bogor itu kalau lalapan pinggir jalan itu sudah 1 ember gitu ya. Suruh ambil sendiri, bukan disediain perhelai-perhelai gitu. Kalau di Malang kan jangan kaget ya Nova, nanti kalau ke Malang ya sayurannya ya itu-itu. Nggak sebanyak orang Sunda gitu ya. Orang Sunda itu apapun dimakan gitu ya. Honje aja dimakan, bunganya apa? Honje itu bunganya apa? Apa Nova? Bunganya pisang bukan. Bunganya Laos ya, bunga Laos kalau nggak salah. Yang merah-merah itu honje. Itu di sambal juga enak itu. Punya aroma aroma khas tersendiri. Kemudian jadi cerita makanan nih. Hari Kamis padahal banyak yang puasa. Saya juga puasa. Kemudian ada ini Lipotera interrupta. Ini saya pernah waktu saya jalan-jalan ke Sulawesi itu ada daun gatal. Tapi ini khasnya dari Papua. Jadi ini dia itu punya rambut-rambut daun yang eh, seperti ulat bulu gitu loh. Jadi kalau kesentuh itu membuat kita itu jadi gatel. Jadi ada ruam-ruam merah di kulit yang itu membuat kulitnya jadi panas gitu. Daun gatal ini biasa dipakai obat alternatif untuk menghilangkan pegel-pegel gitu. Apa hubungannya? Saya dulu juga mikir, apa hubungannya pegel-pegel sama gatel kan ya gitu. Kok kok disebut daun gatal tapi penghilang penghilang apa namanya nyeri otot kayak gitu. Ternyata begini, ketika apa namanya ini trakeanya ini jadi ada rambut-rambutnya itu menginfeksi kulit kita, dia itu akan membuat kulitnya jadi ruam-ruam bentol-bentol merah-merah begitu. Nah, ketika merah itu kan gatel, rasa gatel itu kan kita pengen menggaruk ya. Kalau tapi ini tidak boleh digaruk. Jadi sehingga peredaran darah itu kalau daerah gatel itu kan panas, apa namanya kulitnya jadi panas gitu ya, ototnya jadi panas. Nah itu aliran darah itu banyak mengalir ke situ, sehingga kalau pegel-pegel itu apa namanya peredaran darahnya tidak lancar, itu bisa membuat peredaran darahnya lancar ketika ketika gatelnya itu muncul. Dan setelah gatel itu hanya hanya beberapa menit saja, 10 menit sampai 15 menit gatelnya muncul. Setelah itu pegelnya hilang. Atau teman saya yang waktu waktu kita eksplorasi tanaman obat ke Sulawesi itu dia nyoba gitu ya, coba Pak di lengan gitu ya, di lengan itu ternyata terasa panas, setelah panas gatalnya hilang, pegelnya juga hilang gitu. Memang luar biasa tumbuhan obat di Indonesia. Nah berikutnya ada Fagaceae. Fagaceae ini termasuk yang pepohonan gitu. Fagaceae termasuk yang pohon-pohonan. Pohon-pohonan. Mana ya Fagaceae?
Ini termasuk yang pohon-pohon. Ada Castonopsis tunggura atau tunggurut, kayu tunggurut. Kemudian ini lebih banyak pada kayu-kayuan gitu sih. Gitu. Ada yang ditanyakan dari apa namanya? Angiospermae, Magnolidae sama Hemamelidae. Ada. Ibu, saya izin bertanya. Silakan Noviza. Saya Noviza Mawarsabita dari kelas A. Saya ingin bertanya, pada Hamamelidae itu kan terdiri dari 10 ordo. Nah, tadi dibahas hanya beberapa ordo saja dan tumbuhan-tumbuhannya itu berbeda. Untuk pengelompokan ordo itu berdasarkan apa ya, Bu? Apakah daunnya atau apa atau ciri khusus? Begitu. Nah, itu kalau setahu saya itu berdasarkan karakter khusus yang dimiliki kesamaan. Jadi tergantung penelitinya. Kalau Cronquist itu lebih menitik beratkan pada daunnya. Gitu. Ada sih yang beberapa pada karakter organ generatif kayak bunga gitu, karakter bunga dan lain sebagainya. Tapi kalau Becker itu pengelompokannya pasti organ generatif bunganya aja. Lebih banyak pada itu. Jadi kemiripan cara melakukan perkawinan gitu, kayak gitu itu. Kalau Magnolidae itu lebih banyak pada tumbuhan yang memiliki bunga ya. Bunga secara, tapi banyak juga sih yang lainnya juga punya bunga gitu ya, nggak hanya itu. Nah ini Piperales ini juga punya bunga juga, tapi kan dia Lauraceae ini ada bunganya begini, yang kuning ini kerangian. Kemudian ada juga biasanya sih berdasarkan bunga gitu ya. Jadi karakter bunganya seperti apa? Karakter bukan bunga sih, organ generatifnya. Bukan vegetatif, tapi generatifnya. Jadi caranya, kemudian tata letak mahkota, tata letak benang sari kayak gitu. Putiknya seperti itu. Gitu Noviza, setahu saya. Baik Ibu, terima kasih banyak. Gitu ya. Untuk pertemuan kali ini saya ngasih tugas satu aja, yaitu kelompokkan dari kelompok Magnolidae dan Hamelidae ini, kemudian buat kunci determinasi ya. Kumpulkan paling minimal 10 tanaman dari kelompok Magnolidae dan Hamelidae, kemudian bikin kunci determinasi. Gitu. Bisa kan ya, bikin kunci determinasi yang dikotomi.